Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ms. Nani as the Lecturer of Learning Planning and all of my friends. First of all, let us give praise and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because with His grace and guidance, we can gather at this place to continue our study. Secondly, may salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So we are from Group 8, and the member are I, Jasmine Aisyah Wijayanti, as the moderator and the second speaker, and then my friends, Anissa Fitriani as the first speaker, and then Muhammad Nur Fauzi as the third speaker, and the last speaker is Tegar Maulana Mahardika. We will present our material about learning assessment. And before we deliver our material, I will read the table of contents. Please, next. So this is our table of contents. The first is definition about learning assessment. The second is purpose and function learning assessment. The third is the benefit of learning assessment. The fourth is principle of learning assessment. The fifth is assessment technique. And the last, or the sixth, is assessment in the independent curriculum. So the first material will be delivered by Anissa Fitrani. Time is yours. Okay, we move to the first material. It is about definition of learning assessment. Next slide. So there is a definition for some expert. The first one is Guy, as quoted by Yusuf in 2015, page 19. According to him, the learning assessment is a process of systematically collecting and analyzing data to find evidence of student mastery in learning at achievement of the predetermined goals and determining the effectiveness of learning. And according to Sanjaya in 2013, page 240, the learning assessment is to determine the effectiveness of the program and the success of students carrying out learning activities, so that through this information, a decision can be made whether the designed learning program needs to be improved or not, which parts are considered to have weaknesses, so they need to be repaired. And according to Aunur Rahman in 2011, page 207, the learning assessment is the application of various methods and the use of various assessment tools to obtain information about the extent of the student assessment process or the achievement on student competence. So from the all definition, we can conclude that the learning assessment is a process learning assessment is a process for making decisions using information obtained through measuring learning outcomes using both test and non-test instruments. Next. Thank you, Anissa. That has been delivered the material. So the next and function of learning assessment is next. So learning assessment aims to find out whether the lesson material conveyed have been mastered or not by students, and whether the teaching activities that have been carried out are as expected. Jadi learning assessment ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah disampaikan itu sudah dikuasai oleh student, oleh siswa, dan juga sejauh mana pembelajaran ini tuh sudah
sesuai yang diekspektasikan atau belum. Next. The purpose of learning assessment is explained by Rees and Walker as quoted by Aunur Rahman, 2011 at page 209 as following. Strengthen learning activities, test the understanding and abilities of students, ensuring appropriate prerequisite knowledge, support the implementation of learning activities, motivate students, give feedback to students and the teacher, maintain quality standard, achieve progress in learning processes and outcomes, predicting subsequent learning performance, and assessing the quality of learning. Next to the slide. Next slide. So the next is the function of assessing learning outcomes explained by Sregar and Nara, 2010 at page 155 as following. First is diagnostic. Jadi or can be said by selecting or screening student. Jadi seleksi ini jadi kayak proses penyaringan siswa yang bisa diterima. Bisa diterima atau tidak. Gitu. Terus yang ketiga, tolong slide-nya. Inilah kalau online. Kayak gitu kelas gitu. Siapa yang bawa? Ya iya, 2 kelas 23 orang. Ya. I'm so sorry about the troubles. Please wait a minute. Sebelum ini, please previous slide. Okay, we will continue about the material. And the third is class interest. So, determining whether to go up or pass after completing a learning program. Jadi, ini siswa bisa naik kelas atau tidak setelah mereka melakukan tes kayak PAS, terus UTS, dan ulangan harian lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada placement. So this means place student according to their ability or potential. Here you can use instruments such as placement test or readiness test. Jadi di sini itu siswa dikasih tes atau kita bisa sebut pretest dan nanti si
gurunya itu mengkoreksi sehingga bisa tahu kemampuan dan pengetahuan si siswanya sejauh mana, nanti dikelompokkan sesuai pengetahuan dan potensi si siswanya tersebut. Next. Next is function of learning assessment explained by Sanjaya, 2013, at page 244 as following. Evaluation is an important tool as feedback for students. Evaluation is an important tool to find out how students are achieving in goals. Ada soalnya nggak? The function of learning assessment is explained by Sanjaya, 2013, at page 244 as follows. Evaluation is an important tool as feedback for student. Jadi sangat penting buat timbal balik buat student, buat siswanya. Evaluation is important tool to find out how students are achieving in mastering predetermined goals. Jadi penting untuk mengukur sejauh mana si siswa sudah menerima materi yang memang ditujukan, yang diharapkan. Evaluation can provide information for developing curriculum programs. Jadi evaluasi juga bisa berpengaruh kepada pengembangan kurikulum karena menyediakan informasi apakah kurikulum yang sedang dipakai ini di sekolah tersebut sudah efektif atau sudah terjalankan dengan baik atau belum. Evaluation is useful for curriculum developers, especially in determining the quality of specific goals to be achieved. Information from the result of the evaluation can be used by students individually in making decision. Jadi hasil dari evaluasi itu sendiri juga bisa dijadikan kayak acuan si siswa buat menentukan pilihannya dia sendiri. Evaluation serves as feedback for all parties concerned with education in school. Please, next slide. The function of learning assessment according to Sujana, 202, at page 111 is as follows. The first is to find out whether the teaching objective have been achieved. In this case, the teaching objective special. The second is to determine the effectiveness of learning process that has been carried out by the teacher. Jadi menurut Sujana ini fungsi dari assessment learning itu yang pertama ada apakah pembelajaran ini tuh sudah sesuai dengan yang diharapkan dan juga apakah ini tuh sudah efektif atau belum. Next. The next material will be delivered by Muhammad Nur Fauzi. Time is yours. Next material is learning assessment. So for the student. Jadi dengan diadakannya penilaian pembelajaran, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana hasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh si guru. Terus hasil penilaian juga bisa untuk mengetahui cara belajar kita itu sudah tepat atau belum. Jadi itu bisa jadi motivasi atau dorongan buat kita agar lebih giat lagi dan belajar. Kemudian selanjutnya di teacher. Jadi manfaat penilaian pembelajaran untuk guru sama kayak manfaat penilaian pembelajaran buat siswa tadi, si guru juga dapat mengetahui untuk belajar siswanya. Kemudian di hasil itu si guru jadi tahu mana murid yang sudah paham atau belum dengan materi yang diberikan oleh si guru itu. Kemudian guru
juga dapat mengetahui metode yang dia gunakan untuk proses pembelajaran itu cocok atau enggak. Dari hasil penilaian banyak siswa yang memperoleh hasil yang bagus, berarti metode atau pendekatan yang dilakukan si guru ini kurang tepat dan harus mencoba memakai metode lain untuk belajar. And last, manfaat untuk sekolah. Manfaat penilaian pembelajaran untuk sekolah, yaitu sekolah pasti punya kriteria sendiri untuk hasil pembelajaran siswanya. Jadi penilaian pembelajaran sekolah ini manfaat untuk mengetahui apakah proses atau kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah itu sudah sesuai dengan kriterianya atau belum. Dan hasil penilaian juga bisa dimanfaatkan buat merencanakan pengembangan sekolah buat kami. Next, please. Okay, the benefit of learning assessment according to Anwar Rahman 2011 and 2011. First is knowing the level of readiness of children to take a particular education. Jadi melalui penilaian ini akan diperoleh data apakah siswa ini sudah cukup siap untuk mengikuti pembelajaran tertentu atau belum. Jika dari hasil data yang diperoleh siswa sudah siap, maka pembelajaran bisa langsung diberikan. Tapi jika belum siap, maka si siswa itu harus bisa sampai mengikuti syarat yang ditentukan untuk bisa mengikuti. Kemudian, next is knowing how far the results have been achieved in the educational process. Jika diketahui materi yang harusnya jika kalau dari hasil penilaian diketahui belum sampai yang dibutuhkan, maka diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian hasil. Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian hasil proses pembelajaran akan menjadi bahan masukan yang penting untuk memperbaiki proses pelaksanaan dan pada tahap pembelajaran berikutnya. Next is knowing whether a subject being taught can be continued with no or must repeat the previous lesson. Jadi jika diketahui materi yang seharusnya dapat dikuasai siswa ternyata tidak benar, memenuhi standar yang diharapkan, maka kemungkinan guru belum dapat melanjutkan ke bahan pelajaran yang baru. Itu berarti guru harus mengulang sebagian atau bahkan keseluruhan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, obtain inside information material provide evidence of the type of education and position suitable for student. Jadi melalui penilaian yang dilakukan, guru dapat mengetahui kompetensi yang dimiliki siswa. Pengetahuan tentang kompetensi tersebut dapat menjadi informasi guru buat memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan jenis pendidikan yang telah dapat dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Next is obtain information material whether a child can be raised to a higher class height or have graduated in the original class. Jadi sini jika berdasarkan hasil penilaian dari sejumlah materi yang telah dipelajari oleh siswa dari berbagai mata pelajaran menunjukkan bahwa siswa telah memenuhi syarat minimal untuk naik kelas, maka tersebut dapat naik kelas gitu. Jadi namun bila hasil evaluasi memberikan petunjuk bahwa ajar yang didapat siswa belum memenuhi standar, jadi siswa tersebut harus mengulang gitu, jadi dia bisa buat naik kelas. Kemudian next, comparing whether the achievement of student are in accordance with their capacity or not. Jadi diketahui bahwa setiap siswa memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda ya. Jadi untuk mengetahui kapasitas kemampuan siswa yang berbeda tersebut, maka guru perlu melakukan pendekatan individual, mengamati perilaku belajar dan mampu menilai secara tepat. Jadi jika dalam penilaian diketahui bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka si guru ini perlu menemukan faktor yang memungkinkan yang mungkin membuat mereka dalam proses belajarnya.
Next, please, next slide. Jadi yang ketujuh tuh, interpret a learner is mature enough to be released into society or to continue on to a higher educational institution. Jadi di sini apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan yang dipersyaratkan baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan, maka si siswa ini dianggap mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi, atau dianggap mampu atau matang untuk memasuki kehidupan di masyarakat. The next one is called selection. Jadi untuk seleksi di sini merupakan kegiatan untuk memilih dan menentukan apakah seseorang dapat memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan untuk suatu jenjang pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau jenis kegiatan. Dalam hal ini penilaian berperan untuk menentukan sejauh mana siswa ini dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Karena melalui penilaian yang dilaksanakan akan diperoleh gambaran yang jelas calon mana yang dapat memenuhi syarat jabatan atau pendidikan tersebut. And the last one is to determine the level of efficiency of the method used in the field. Dalam upaya untuk mewujudkan pencapaian hasil pendidikan yang optimal, di samping dalam berbagai faktor seperti sarana prasarana, sumber daya manusia, biaya dan dukungannya, juga sangat ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat, sehingga memungkinkan seluruh aktivitas dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi kalau metode yang dipilih dianggap tepat, maka perlu juga dilakukan penilaian apakah penerapannya ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar atau belum. Apakah segala sumber daya pendukung sudah dapat digunakan dengan baik untuk mendukung efisiensi model tersebut. Okay, next. Enough for me, then I will return it to the moderator. Thank you. Thank you, Ozi, that has been delivered the material about the benefits. The next material will be delivered by me. So next is proof of learning assessment. Next. According to Daryanto, 1999, at page 19, principle of learning assessment as follows. First, integration. Learning objective materials method that assess and assessment are an integrated unit that cannot be separated. Jadi, integrasi atau prinsip integrasi ini maksudnya tujuan pembelajaran, materi, metode, serta penilaian itu nggak boleh dipisahkan, jadi harus satu kepaduan. Next is okay. I'm sorry for the troubles. We will continue our materials. So according to Daryanto, 1999, at page 19, principle of learning assessment are as follows. The first is integration. Learning objective materials, methods, and assessment are an integrated unit that cannot be separated. Jadi, tujuan pembelajaran, materi, metode, serta penilaian itu harus satu kepaduan yang nggak bisa dipisahkan. And then next is student involvement. The active student learning method which demand active student involving in learning. Jadi prinsip ini itu berkaitan erat dengan metode belajar siswa tersebut yang menuntut siswa itu buat aktif dalam pembelajaran. Then coherence. Evaluation must be related to teaching material that has been taught, presented, and in accordance with the realm of money capability to be measured. Jadi prinsip koherensi ini evaluasi ini harus berkaitan dengan materi pengajaran
yang sudah disampaikan atau disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan uang yang hendak diukur. And the next, pedagogical. Evaluation and results can be used as a motivational tool for students in their learning activities. Jadi prinsip pedagogis ini, evaluasi dan hasilnya itu harus bisa dipakai sebagai alat motivasi si siswa tersebut dalam kegiatan belajarnya. Contohnya kayak lebih giat lagi untuk belajarnya. Dan yang terakhir ada accountability. The extent to which the success of the teaching programs need to be conveyed parties interested in education as an accountability report. Jadi prinsip akuntabilitas ini, evaluasi tersebut sejauh mana keberhasilan program pengajaran yang disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Next slide. The next material will be delivered by Tegar. Time is yours. Oke, asesmen teknik. Bentar. Tes. Oke, asesmen teknik. Attitude assessment teknik. Halo. Ada suaranya? Ada jelas. Ada. Attitude assessment technique. So there's observational or journal, and then self-assessment and assessment between friends. Yang pertama, observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Kemudian hasil observasi dicatat dalam jurnal yang dibuat selama 1 semester oleh guru muatan pelajaran, guru PK dan guru kelas. Kemudian self-assessment atau penilaian diri sendiri. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Selain itu, penilaian diri juga dapat digunakan untuk membentuk sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, dan hasil penilaian dari peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Kemudian, assessment between friends atau penilaian antar teman. Penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antar teman dapat mendorong objektivitas peserta didik, empati, mengapresiasi keragaman atau perbedaan, kemudian refleksi diri. Dan penilaian antar teman dapat dilakukan pada saat peserta didik melakukan kegiatan di dalam dan atau di luar kelas. Misalnya pada kegiatan kelompok, setiap peserta didik diminta untuk menilai 2 orang temannya, dan dia juga dinilai oleh 2 orang teman lainnya dalam kelompoknya tersebut. Kemudian knowledge assessment technique. Teknik atau teknik penilaian pengetahuan. There's a written test, and then spoken test and assignment test. Yang pertama, tes tulis. Written test bisa
Tes tulis merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan yang direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Kemudian ada spoken test. Spoken test list of questions that are delivered directly in the form of question and answer. Jadi tes lisan ini merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan. Instrumen tes lisan disiapkan oleh pendidik berupa daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian ada assignment test atau tes penugasan. Penugasan berupa tugas, pekerjaan rumah, dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Kemudian skills assessment. The first one is practice assessment. Carry out an activity or behavior in accordance with the demands of competency. And then project assessment. Project assessment learning tasks which include design, implementation, and reporting activities in writing within a certain time. And then portfolio assessment. Portfolio assessment is a collecting of all student work in a particular field. And then the number 4 is product assessment. Product assessment. The ability of student to make works, product, technology, and art. Jadi practice assessment adalah tes praktik penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Kemudian penilaian proyek atau project assessment. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis dalam waktu tertentu. And then portfolio assessment. Penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, product assessment atau penilaian produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik, membuat hasil karya, produk-produk, teknologi, dan seni pengembangan produk meliputi 3 tahap. Dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap produk atau hasil. Maybe enough. Okay, thank you, Tegar, that has been delivered the material. The next material will be delivered by Anissa Fitriani. Time is yours. Okay, we move to the next material. It is the example of the assessment. It is assessment in the independent curriculum. Next slide, please. So in assessment in independent learning, there is several things. The first one is the education system must encourage the growth of teaching and learning practices that develop the reasoning power and the character of students as a whole. And second one is education units are given the freedom to innovate in creating a learning environment that is a pro students. And the third one is the learning and assessment provide space for teachers to innovate so that students grow and develop according to their interests, talents, and abilities by adapting 21st century skills. Next, please. So there is assessment purpose of independent learning. For the educators, the assessment purpose is to monitor and evaluate processes, learning progress, and continuous improvement of student learning outcomes. And for the students, assessment purpose is to assess the achievement of graduate competency standard in all subjects. And for the government, the assessment purpose is to assess the achievement of graduate competency standard in subject. Next.
Jadi ada beberapa bentuk penilaian yang biasanya dipakai untuk independent learning. Yang pertama itu ada portofolio. Nah, ini contoh dari tabel penilaian portofolio. Ini bisa digunakan. Portofolio itu kan kumpulan dari beberapa lembar kerja siswa. Nah, ini salah satunya, misalnya untuk KD menyusun teks prosedur. Ini bisa dilihat aspek yang dinilainya itu bisa dari kosakata, tata bahasa, sistematika penulisan, dan urutan kronologinya. Dan ini misalnya untuk periode untuk minggu pertama. Untuk next. Nah, dari portofolio itu bisa dilihat ada beberapa rubrik penilaian yang bisa dihitung. Misalnya untuk aspek kosakata, kita bisa memasukkan kategori skor bisa 3, 2, 1. Yang misal untuk skor 3 itu ketika siswa dapat menulis kosakata bahasa Inggris dengan baik dan cepat pada teks prosedur. Dan untuk teks 2 itu ketika siswanya dengan baik atau cepat. Jadi salah satu hanya baik atau cepat. Dan yang dapat skor 1 ketika siswa belum dapat menulis kata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan begitu juga ketika aspek lain, mungkin ketika skor dapat diberikan 3 ketika siswa dapat mengerjakan semuanya dengan sesuai dengan kriteria yang ada, dan 2 untuk kurang dan 2 untuk kurang dan 1 untuk belum bisa secara penuh sesuai dengan kriteria. Next. Bentuk kedua adalah assignment atau tugas penugasan. Di sini ada contoh dari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Ketika tugasnya itu untuk membandingkan isi resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi, dan siswa itu harus menyusun sebuah resensi yang menyusun resensi yang dianalisis. Dan untuk rincian tugasnya bisa dilihat ini ada untuk sebelumnya untuk menentukan buku di mana yang mau diresensi. Setelah itu siswa harus membaca bukunya dan menulis resensi berdasarkan beberapa kriteria di atas. Dan yang terakhir itu ada siswa itu mempresentasikan tanpa teks beberapa hasil dari resensi mereka. Next. Nah, untuk penilaian tugas ini berdasarkan yang tadi itu kan resensi, kita bisa lihat dari aspek penulisannya. Yang pertama ada di cover depan, itu ada bisa itu apakah sudah sangat sesuai atau ada tetapi tidak sesuai, dan yang terakhir itu ada tidak ada. Skornya bisa disesuaikan dari 5 sampai 1. Dan beberapa untuk aspeknya itu bisa menyesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Next. Ada praktis. Praktis ini di sini contohnya bahasa Indonesia lagi yang tadi resensi. Di sini praktis itu peserta siswa itu tidak hanya menulis laporannya saja, tetapi harus dipraktekannya. Jadi harus ada bentuk presentasi dari siswanya itu sendiri. Jadi penilaiannya juga ada dari produknya itu sendiri, seperti sistematikanya, isi resensi, dan kebahasannya. Dan asesmen dari prakteknya, dari itunya ada dari lafal, intonasi, dan gestur. Next. Yang keempat ada project. Jadi project ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Dan jadi siswa itu diberikan tugas yang sifatnya itu harus mengumpulkan data. Nah, ini contohnya ini contohnya untuk proyek ketika mata kuliah misalnya ekonomi. Next.
Ini dari misalnya dari project itu ketika sudah ada list harusnya apa yang harus dikerjakan, ini ada aspek yang dinilai dari projectnya itu sendiri. Yang pertama, ini contohnya adalah untuk penulisan laporan projectnya. Jadi ini contoh untuk bab pendahuluannya. Misalnya ada judul survei, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dasar teori, teknik pengumpulan data, dan lain-lain. Ini contoh dari yang penilaian untuk pendahuluan. Ada juga penilaian nanti untuk isi laporannya, penutupan, atau kesimpulan. Itu disesuaikan dengan isi dari proyeknya itu sendiri apa. Next. Products. Untuk products ini, jadi siswa itu dituntut untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang bisa diperlihatkan atau dibaca oleh orang lain. Nah, ini contohnya adalah ketika siswa dituntut untuk bisa berbicara dan menulis written text. Next. Nah, karena tadi ada membuat dan membaca itu written text, jadi ada dua rubrik penilaian. Yang pertama dari sisi speaking skill-nya dan penilaian dari writing-nya. Untuk speaking bisa dari pengucapannya, tata bahasa, dan kosakata, dan writing-nya bisa dari struktur teks, kebahasaan, dan lain-lain. Next. Dikit. Nah, untuk tadi itu bentuk-bentuk penugasan, bentuk-bentuk penilaian. Nah, untuk biasanya untuk independent learning itu sendiri kan ada dua jenis ini ya, ada formatif dan sumatif. Nah, ini untuk penilaian format penilaian untuk formatif dan sumatif. Untuk formatif itu biasanya seperti ujian yang UTS atau yang per topik, jadi per judul materi. Dan sumatif itu nanti ada untuk UAS-nya. Jadi ini contoh format penilaian dari independent learning. Dan ini untuk semua jenjang, jadi dari SD, SMP, SMK ini formatnya sama seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kembali lagi ke moderator. Okay, thank you to Anissa that has been delivered the material. We already delivered all material. We move to the Q&A session. If you want to ask, please mention your name and your group. Bagi yang mau nanya silahkan. Bisa juga diketik di kolom chat. Saya mau nanya. Silahkan. Ya. Please mention your name and your group. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Iya, let me introduce myself. My name is Dimas Solaris from Group 3. I want to ask about, can you give the concrete example of
instrument of assessment, beginning from diagnostic assessment, formative and summative, and what the functions of diagnostic, formative, and summative assessment itself. Jadi, bisakah kalian berikan contoh instrumen yang digunakan untuk assessment dalam diagnostic assessment, formatif sama summative assessment, terus manfaatnya itu apa? Seperti itu. Jadi Dimas mau izin mau konfirmasi pertanyaannya ya. Tadi kan berikan contoh instrumen dari asesmen diagnostik, sumatif dan formatif dan fungsinya. Ya, seperti itu. Fungsi dari setiap jenis assessment itu untuk apa gitu. Baik, terima kasih. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi. May I? Yes, please. I'm Ria Wanyamsha from Group 6. Is there a obstacle in the process assessment for a teacher? Thank you, Ria. Ada lagi yang mau bertanya?
Izin menjawab pertanyaan dari Dimas ya. Pendidikan contoh instrumen dari asesmen kayak diagnostik, sumatif, dan formatif. Jadi yang pertama diagnostik itu tujuan dari asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, contoh-contoh dari asesmen diagnostik itu akan ada pretest dan ada post-test. Jadi untuk pretest itu, jadi sebelum kita memberikan materi pembelajaran, kita sebelum memberikan sebelum memulai proses pembelajaran, nah kita memberikan tes yang berkaitan dengan materi tersebut, tapi kita belum memberikan materi tersebut. Jadi kita dapat mengetahui kemampuan siswa apakah memang sebelumnya sudah memiliki pengetahuan tentang itu atau belum. Dan post-test nanti ada setelah semua materi telah disampaikan, sudah learning proses sudah terjadi, dilihat apakah materi dan proses pembelajaran itu dapat diterima siswa dengan baik atau tidak. Bagaimana hasil siswa setelah mendapatkan treatment itu. Dan yang kedua itu ada formatif. Formatif itu fungsinya bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ini kan biasanya kayak di UTS, jadi atau enggak kayak ibarat ulangan harian. Jadi ketika satu materi sudah diberikan kepada siswa, bisa dilakukan misalnya di akhir pertemuan siswa harus menuliskan apa saja yang sudah mereka pelajari selama mata pelajaran hari itu berlangsung. Jadi guru juga bisa evaluasi, misal ketika guru melakukan teknik pembelajaran ini, materi pembelajaran ini dengan metode ini, apakah siswa dapat dengan mudah menerima. Seperti itu. Yang ketiga ada sumatif. Sumatif itu fungsinya untuk dilakukan kan di akhir pembelajaran, biasanya untuk di akhir semester. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengukur perkembangan murid, itu untuk nilai naik kelas untuk misalnya SD, SMP, SMA itu. Jadi salah satu tolak ukur untuk apakah siswa itu dapat naik kelas atau tidak, seperti itu. Mungkin ada ada pertanyaan lagi? Mungkin Dimas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ria. Is there obstacle that faced by the teacher in assessment? There's a lot of obstacle that faced by the teacher. Contohnya itu kesulitan yang dihadapi guru saat melakukan penilaian itu banyaknya aspek yang harus dinilai dalam penilaian. Terus juga ada juga penilaian itu yang dilakukan secara bersamaan ketika proses pembelajaran, jadi proses pembelajarannya itu kurang efektif. Terus juga banyaknya kompetensi dasar yang berbeda-beda, kompetensi dasarnya terlalu banyak dan waktunya juga terbatas, jadi si guru itu kurang leluasa dalam menilai karena terburu-buru oleh waktu. Soalnya waktunya terbatas. Mungkin segitu aja. Gimana, Ria? Okay, thank you. Ada pertanyaan lain?
Kalau tidak ada, aku mau kita cukupkan sekian, dan saya akan membacakan konklusi atau kesimpulan dari materi kita. So the conclusion is learning assessment is the process for making decisions using information obtained through measuring learning outcomes using both test and non-test instrument. Learning assessment aims to find out whether the lesson material conveyed has been mastered or not by the student and whether the teaching activities that have been carried out are expected. Benefit of learning assessment can be seen from the perspective of student, teacher, and school. That's all from our group. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.